Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamimah, CGP Angkatan 8 dari UPTD SDN Pejagan 5 Bangkalan. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPTD SDN Pejagan 5 Bangkalan, Bapak Raden Budi Kurjonto SPD, terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sampai detik ini sehat-sehat saja. Bagaimana, ada yang perlu saya bantu atau ada perlu yang disampaikan ke saya dari Hamimah? Terima kasih atas waktunya Bapak. Terkait dengan modul 3.1 ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin, terkait baik itu siswa maupun terhadap guru-guru. Iya. Pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu Mima. Kasus di suatu sekolah itu sudah pasti terjadi, baik itu menyangkut siswa ataupun guru. Karena dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kasus, baik itu kasus yang kecil ataupun kasus yang besar. Nah, untuk itu saya selaku penanggung jawab atau pimpinan sekolah ini terkait identifikasi kasus yang terjadi baik siswa ataupun guru. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi yaitu jenis kasusnya. Kasus itu kasus yang berat atau ringan, baik itu menyangkut guru atau siswa. Itu identifikasi saya dalam menangani kasus. Umpama di siswa, saya akan mengidentifikasi itu apakah kasus itu tergolong berat atau ringan. Kalau selama identifikasi itu, kalau kasus itu tidak terlalu berat, mungkin saya langsung pertama meminta penjelasan dari guru atau wali kelas kalau kejadiannya itu di dalam kelas. Kalau kejadiannya sekolah, nanti saya akan meminta keterangan dulu ke guru yang tahu tentang kasus itu. Dan setelah itu baru saya akan memanggil anak itu sendiri, itu selama kasusnya kasus yang tidak begitu berat dan cukup ditangani oleh saya dan kelas. Kalau kasus itu tadi menyangkut tidak agak berat, setelah nanti saya mengkonfirmasi atau meminta penjelasan pada anak dan guru, baru nanti setelah saya melibatkan pemanggilan ke orang tua kalau itu menyangkut siswa. Kalau menyangkut guru, ya terkait identifikasi tadi, ya kalau masalah ringan saya akan panggil berdua, minta penjelasan dan bagaimana kronologisnya tentang kasus itu. Kasus itu tadi seperti yang dikatakan, ada yang dilema etika, ada yang masuk bujukan moral. Itu memang setiap kasus pasti menyangkut, kalau ke anak lebih banyak ke etikanya. Kalau ke anak lebih banyak ke etikanya. Ya contohnya kehilangan uang. Contoh kehilangan uang itu kan sudah menyangkut pada etika anak. Anak itu tidak bisa semerta-merta langsung mengaku, enggak. Itu terkait itu anak harus melalui approach, melalui pendekatan dengan anak. Artinya bagaimana dengan anak itu sendiri, baru nanti masuk ke permasalahan itu. Mungkin itu terkait
kasus-kasus dalam identifikasi menurut saya. Menurut Bapak, apabila ada kasus di PPDSTN Jaga 5 ini, Bapak terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya Bapak, baik dengan melalui guru, melalui wali kelas, atau kemudian melalui anak-anak yang terkena permasalahan tersebut. Iya. Baik Bapak. Untuk yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus itu kalau menurut saya yang jelas kalau yang namanya kasus itu pasti ada yang benar dan yang salah. Selama ini kasus yang saya tangani benar, sama-sama menilai kandungan kebajikan. Nah, keputusan yang saya ambil itu tidak semerta-merta dong dari saya langsung. Kalau kasusnya itu perlu melibatkan orang lain, contohnya perlu melibatkan guru, kalau kasusnya siswa, guru dan orang tua. Kalau kasusnya guru itu sendiri perlu melibatkan ke yang lebih atas, ya contohnya atasan saya yaitu Korwil. Nah, kalau pengambilan keputusan untuk yang terjadi kasus di sekolah itu menyangkut anak-anak, itu lebih banyak yang saya tangani kasus benar dan salah. Bukan dalam artian salah jadi pembenaran, enggak. Kalau yang nomor kasus kalau sama-sama benar, menurut saya itu bukan kasus. Jadi dalam pengambilan keputusan setelah saya identifikasi masalahnya dulu, kronologisnya seperti apa, baru pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan itu kalau cukup ditangani atau kasusnya cukup diputuskan oleh saya karena kasusnya tidak begitu besar dan tidak begitu melebar, saya yang akan mengambil keputusan kalau keputusan itu masalahnya itu hanya tidak terlalu besar. Kalau umpama kasusnya sudah agak meluas, artinya agak besar, pengambilan keputusan saya mesti melibatkan wali kelas termasuk juga guru-guru yang lain sebatas minta pendapat seperti apa kasus seperti ini mau digimanakan, keputusannya nanti langsung saya yang selaku pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan bisa langsung saya sendiri kalau kasusnya kecil, kalau kasusnya yang sudah agak berat kasus itu, keputusan itu saya ambil berdasarkan masukan dari wali kelas, dari guru-guru, termasuk orang tua, baru saya ambil keputusan bagaimana keputusan itu yang sekiranya keputusan itu memang betul-betul benar, sehingga keputusan itu memang betul-betul keputusan yang adil. Itu yang saya ambil. Mungkin itu Bu Mila. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu apabila dilihat dari permasalahan ya Pak, apabila permasalahannya itu kecil, Bapak bisa mengatasi sendiri, itu Bapak ambil keputusan. Apabila permasalahannya itu besar, itu Bapak akan bermusyawarah ya Pak ya, bermusyawarah dengan guru atau wali kelas atau pihak lain yang terlibat juga ya Pak. Begitu Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak memerlukan juga musyawarah atau masukan-masukan dari guru-guru, rekan-rekan guru yang lain. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk menangani dan memutuskan suatu permasalahan atau kasus itu memang perlu langkah-langkah yang simpel.
seumpama itu terjadi di siswa, contoh siswa ada yang bertengkar dan keduanya sama-sama menyatakan saya yang benar, satunya saya yang benar, atau satunya bukan saya yang salah. Nah, itu yang pertama saya akan langkah yang pertama saya akan memanggil kedua anak yang bermasalah, tetapi meminta keterangan. Yang pertama ya satu-satu saya panggil, setelah itu baru keduanya dihadapkan. Setelah itu sebelum diselesaikan dari keputusan, saya juga akan meminta keterangan pada guru siapa saja yang sekiranya tahu tentang kejadian atau kasus yang dialami oleh kedua anak itu. Atau bisa jadi walaupun bukan guru, teman dari anak itu yang pada saat itu tahu atau mengetahui tentang kejadian yang dialami oleh kedua anak itu. Baru setelah itu saya mengetahui duduk permasalahannya, ini kenapa kok seperti ini. Setelah tahu duduk permasalahannya, baru langkah keduanya saya mengambil keputusan sesuai dengan keputusan saya, sesuai dengan porsi apakah memang itu yang benar salah satunya yang salah, dengan catatan keduanya terutama yang salah tidak tersinggung dan berupaya anak itu mengakui bahwa memang ia salah. Kalau bisa setelah itu nanti langkah ketiganya anak itu ya perlu dirujukkan kembali dengan cara meminta maaf dan bersalah. Itu langkah ada berapa langkah? Ada 3. Kalau sudah agak berat, agak melibatkan orang tua, maka tetap saya langkah selanjutnya adalah memanggil orang tua, kedua orang tua anak tersebut, karena tidak tertutup kemungkinan kedua orang tua anak tersebut menerima anaknya memang benar atau anaknya yang salah, belum tentu langsung dengan 100%. Jadi perlu dipanggil dan diberi penjelasan bahwa kronologisnya kasus ini seperti ini. Setelah itu baru saya mengambil keputusan tentang kasus-kasus, dan itu mungkin langkah-langkah yang simpel dari saya tentang suatu kejadian, suatu kasus. Tidak terlepas kemungkinan kalau kasusnya itu sudah memang berat dan tidak bisa ditangani hanya guru dan kepala sekolah, guru dan orang tua, maka untuk selanjutnya perlu melibatkan yang terkait, contohnya bisa komite sekolah atau bisa atasan saya langsung, yaitu Korwil, koordinator wilayah bidang pendidikan di kecamatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah atau prosedurnya. Dalam langkah-langkah ini Bapak akan memanggil kedua belah pihak ya Pak ya, untuk mengetahui permasalahannya apa, inti permasalahannya apa, dan juga nanti Bapak akan menemukan solusi yang tepat yang tidak merugikan kedua belah pihak ya Pak ya. Apabila masalahnya itu tidak cukup di anak itu berat masalahnya, Bapak akan menghubungi orang tua atau pihak masyarakat yang lain atau seperti komite atau pengawas dari Bapak. Itu ya Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusannya, yang paling efektif adalah yang saya lakukan adalah dengan cara yang simpel, yaitu seefektif mungkin, yaitu dengan cara
memanggil kedua yang bermasalah atau satu yang bermasalah, orang tuanya dipanggil, kemudian digugat secara kekeluargaan, kemudian setelah itu, setelah sama-sama sadar dan menerima, baru yang paling efektif adalah ya langsung meminta maaf, terutama saya selaku penanggung jawab dari pihak sekolah. Jadi ya langkah saya dan pengambilan keputusan yang paling efektif adalah setelah ketemu solusi dalam pemecahan masalah itu, ya saya langsung kedua orang tua itu atau orang tua itu yang bermasalah digugat secara kekeluargaan supaya mereka nantinya berpikiran saya menerima bahwa saya salah. Selanjutnya yaitu dengan cara meminta maaf karena memang betul-betul salah. Itu mungkin yang paling efektif seperti itu. Jadi Bapak melakukan dialog dengan kedua belah pihak itu ya Bapak ya, dengan secara kekeluargaan agar dapat muncul solusinya dan diterima dengan kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan kembali dari kedua belah pihak itu ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Bu Mima, terima kasih. Tantangan dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian suatu masalah itu sudah pasti ada. Artinya pasti ada karena dalam suatu kasus itu tidak semua orang tua itu menyadari, tidak semua orang tua itu artinya langsung menerima bahwa contoh anaknya itu betul-betul salah. Termasuk juga yang anaknya memang merasa benar, orang tua itu walaupun dipanggil dia memang merasa memang anaknya yakin benar dan tidak bersalah. Itu memang memang biasa seperti itu. Tantangan yang sering dihadapi pada saat pengambilan keputusan adalah ketika sudah melibatkan orang tua itu tidak menyadari tentang apa yang sudah diperbuat oleh anaknya dalam kasus hal tersebut. Orang tua itu tidak menyadari, bahkan tidak terima kalau mereka itu putranya itu memang betul-betul salah. Itu tantangan. Apalagi tantangan itu orang tua itu sepertinya umpamanya menanamkan nilai kebencian dan permusuhan terhadap sekolah, walaupun sudah tahu bahwa mereka itu memang betul-betul salah karena terhalang oleh malu, yaitu. Tapi saya selaku pengambil keputusan, pengambil kebijakan, ya tetap akan menggugah orang tua tadi yang bikin tantangan kepada saya, karena dan juga saya merupakan tantangan. Tetap saya akan merendah, artinya mengambil hati dari orang tua tersebut, supaya mereka nantinya menyadari, tidak sekarang besok menyadari bahwa betul-betul saya yang salah. Mungkin itu jadi tantangan pasti ada, tantangannya seperti itu yang saya dapatkan. Tantangannya itu ya Bapak, dari wali murid ya Bapak, dari orang tua yang bermasalah. Tapi Bapak berusaha untuk memberikan respon yang baik kepada wali murid, berusaha meyakinkan dengan segala macam fakta dan bukti bahwa putranya orang tua tersebut memang betul-betul bersalah, termasuk di guru tidak tertutup kemungkinan tertutup oleh merasa malu,
sehingga dia merasa tidak bersalah ya. Itu tantangan, apalagi oleh keluarganya, ya suaminya atau orang tuanya masih tetap dibela dan meyakinkan bahwa merasa tidak bersalah. Itu yang namanya tantangan ya. Dengan tantangan ini Bapak tetap semangat supaya dalam pengambilan keputusan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bapak ya. Iya. Bapak, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berbentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal terstruktur dalam penyelesaian masalah itu selama ini artinya tidak pernah terprosedur. Artinya kalau ada masalah nanti diselesaikan seperti ini. Ketika sekolah menghadapi masalah atau kasus itu baru saya memberi rambu-rambu tentang penyelesaian terhadap kasus itu. Artinya rambu-rambu bukan jadwal nanti hari ini, itu kan tertutup. Panggil hari ini tidak. Artinya ketika masalah timbul langsung membuat rencana penanganan itu walaupun tidak tertulis, artinya cukup tersirat dalam penanganan kasus itu. Contoh ketika kasus besok, sekarang tidak ada kasus, besok terjadi kasus. Nah, pada saat terjadi kasus yang besok itu ya besok baru saya agendakan kapan saya perlu memanggil anak itu, atau bisa jadi kalau memang kasusnya cuma itu langsung dipanggil biar tidak berlarut-larut memanggil yang bermasalah, atau hanya walaupun satu orang yang berkasus dipanggil dengan kata supaya tidak berlama-lama bertele-tele, sehingga kalau terlalu lama kasus itu hilang, artinya tertutup. Jadi itu pengambilan keputusan tidak tertutup secara detail. Yang penting ada kejadian atau kasus saya langsung memprogram itu untuk sambil itu untuk orang tuanya baru seperti itu. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah, langkahnya yang tepat itu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung ya Pak ya, diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Iya. Nah, agar permasalahan itu tidak berlarut-larut serta dapat menimbulkan penyelesaian yang baru. Atau bisa jadi ketika perlu pengumpulan bukti yang dapat untuk mendukung terhadap kasus itu dalam hal pembenaran, ya bisa jadi walau tidak jadwal secara tertutup, sudah besok nanti hari ini, itu khawatir karena berbenturan dengan tugas-tugas saya di luar sekolah. Itu seperti kasusnya kiranya memakan waktu lama ya. Ya walaupun tidak terlalu lama, kasus langsung saya selesaikan. Bisa besok ya, kan perlu identifikasi masalah itu. Terima kasih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak yang ada di SDN Pejagaan 5 ini? Kelancaran dalam pengambilan keputusan itu sudah pasti diupayakan, artinya menggali sedalam mungkin seperti apa kasus itu awal mulanya, kemudian ya saya mengumpulkan bukti-bukti atau semacam bukti atau itu bukti baik bukti fisik ataupun bukti yang merupakan yaitu dari saksi yang mengetahui itu. Jadi terkait hal itu semua itu mempermudah saya. Contohnya ada
kelas yang kehilangan uangnya. Ya kalau tidak mengumpulkan bukti-bukti saya dasarnya dari mana kan itu. Jadi itu yang bisa mempermudah dan memperlancar jalannya pengambilan penyelesaian kasus sekaligus nanti pengambilan keputusan. Dengan bermusyawarah atau rapat dengan guru ya Pak ya. Ya, yang jelas hal apa yang membantu untuk menangani kasus itu yang harus saya lakukan. Contoh, ada yang lihat umpamanya di kelas A, di kelas 3A, yang melihat hanya kelas 3 tutor, ya itu yang menjadikan dasar bagi saya untuk penyelesaian dan pengambilan keputusan. Dalam itu dengan faktor-faktor yang mempermudah itu Bapak dengan jalan musyawarah agar cepat mencari solusinya, juga dapat mendapatkan solusi yang terbaik dalam kasus itu. Untuk yang baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, permasalahan apa yang Bapak petik pada pengalaman pengambilan keputusan dilematika ini? Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman? Yang diambil dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Dalam pengambilan keputusan salah satu yang bisa jadi pembelajaran yang bisa dipetik pada saat menangani kasus, yang pertama adalah harus tahu jenis kasusnya itu tadi yang pertama. Yang kedua, pihak-pihak terkait artinya yang dapat membantu. Ketika tidak ada yang membantu, tidak mungkin masalah itu akan terselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi hal yang bisa dipetik adalah bahwa semua kasus itu pasti bisa diselesaikan dengan catatan penyelesaiannya itu harus berdasarkan identifikasi yang kemudiannya itu ada permasalahan dan keputusannya itu baru saya selaku pimpinan akan selaku pengambil keputusan. Itu jadi pengalaman yang dipetik itu tadi dalam pengambilan keputusan adalah seperti kasus yang saya ceritakan tadi. Ketika menghadapi satu tantangan yang penyelesaiannya itu alot, artinya penyelesaiannya alot agak lama karena tidak ada keterbukaan dari orang tua dan penyebab kasus itu, bisa anak bisa mungkin. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu yang dipetik dalam pengalaman itu dengan orang tua yang alot itu, sehingga Bapak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah itu solusinya yang terbaik yang dapat dengan bermusyawarah dengan guru, juga kita dengan guru juga dengan pihak lain, sehingga permasalahan ini dapat teratasi, mendapatkan solusi yang terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi pengalaman pengambilan keputusan itu ketika yang jadi pengalaman itu ketika keputusan yang sudah saya ambil menurut saya sudah bagus, sudah bijak, ternyata tidak direspon dan diterima baik oleh kalau di siswa oleh orang tua. Masih banyak sanggahan yang disampaikan bahwa dalam keputusan saya itu kurang bijak. Tapi itu rata-rata pengalaman saya itu memastikan bahwa rata-rata menerima terhadap keputusan yang saya ambil. Terima kasih.
kasih informasinya Pak, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga saya dapat belajar dari Bapak dan apabila mengambil suatu keputusan yang berpihak kepada anak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri Bapak wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kelancaran dalam hal kegiatan pembelajaran di guru pemuda, sehingga Bu Mimah bisa sukses dan menjadi menjadi cermin dan pionir bagi guru-guru yang lain yang nantinya tidak luput untuk menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mohon izin Bu, seperti yang kita sepakati kemarin, kalau kita hari ini akan mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal. Dalam modul 3.1 ini saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana dalam pengambilan keputusan antara dilema etika dan pendidikan moral. Mohon izin ya Ibu ya. Silakan. Selama di STPTK Gandungan ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Dalam kasus dilema etika, di mana ada kasus seorang itu memilih antara pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar-benar terjadi pertentangan antara pendidikan moral dengan kasus yang memang anak itu benar, berhubungan dengan benar dan salah di sini. Kemudian di situ pertentangan ini untuk pendidikan moral itu hubungannya dengan benar dan salah. Kemudian pada kasus itu saya berdasarkan pengalaman melihat dulu sejauh mana kasus itu yang perlu didahulukan. Nah, di sini memang dilema itu ya, dalam kasus ini. Kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan, tapi di sisi lain juga kita perlu tahu faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan seperti itu. Jadi ini perlu pemikiran yang jauh ke depan, tidak semata-mata kita secepatnya mengambil keputusan. Ini menyangkut masa depan anak itu. Ibu tuh belum keputusan Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus dulu, nanti yang mendesak itu yang kita dahulukan antara dilema etika dan pendidikan moral itu diidentifikasi dulu kasusnya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya melihat kasus itu dilihat dulu penyebabnya kemudian setelah itu saya tidak terlepas untuk mengambil keputusan itu, penyelesaian itu dari unsur musyawarah itu. Saya selaku guru di sini itu tidak melihat seperti itu. Yang pertama saya evaluasi penyebabnya itu dari apa. Kalau perlu saya berhubungan dulu, misalnya hubungannya dengan latar belakang. Setelah itu saya tahu, baru saya bermusyawarah melaporkan kepada kepala sekolah selaku pimpinan saya, mungkin lebih banyak penampilan. Nanti kepala sekolah yang akan memutuskan, dilanjutkan untuk bermusyawarah lagi di rapat dewan guru, sehingga kami bisa mengambil keputusan itu dengan cara yang tepat dan tepat, dan juga tidak merugikan salah satu. Itu cara mengambil keputusan itu kasus-kasus di kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan itu Ibu bermusyawarah juga berhubungan dengan wali murid, mengidentifikasi
latar belakangnya anak-anak yang telah mengalami permasalahan tersebut. Terus salah langkah ibu. Terus ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama di sekolah PTDS dan ini? Langkah-langkah atau masalah setelah diidentifikasi ya ibu ya, yang perlu disesat pertama, mana yang BPT yang perlu disesat pertama, nah kami tidak terlepas dari musyawarah. Untuk tugas tuan murid itu biasanya saya sendiri yang mendampinginya, itu bisa melalui grup-grup memanggil atau menjelaskan. Jadi setelah tahu permasalahannya baru saya melangkah melaporkan ke musyawarah. Nanti kepala sekolah akan bantu saya apakah ini perlu dilanjutkan untuk ke guru-guru untuk mengadakan musyawarah dengan guru-guru dari rapat-rapat yang dibuat atau semua pihak yang bisa menyelesaikan. Ibu langkah-langkah itu musyawarah dulu ya, musyawarah dengan guru ya, juga dengan pihak-pihak sekolah yang lainnya, bisa dengan komite ya, kalau perlu dengan komite kalau itu menyangkut kebijakan. Kemudian ibu, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminal kita? Ini hal yang pertama di sini umumnya faktor itu adalah dipengaruhi oleh faktor keluarga. Kalau di dalam keluarga itu kurang mendukung ya terhadap kepentingan anak dan dalam kita, ini yang kita perlu mengadakan istilahnya kita untuk mencari sudah caranya mencari dulu apa itu kalau keluarganya itu memang tidak mendukung. Nah ini yang dengan hambatan dari kami dan kami perlu mengambil tindakan itu untuk konsultasi kepada pihak-pihak terkait selain dari yang tua. Pertama ya kita memanggil orang tua mesti berkepentingan. Anak ini adalah aset bangsa yang perlu kita bina, kita didik. Orang tua berarti kalau sekiranya orang tua itu sudah tidak bisa membantu kami, baru kami bisa bicara yang lain, bisa juga kelas sekolah, bisa guru, atau bisa juga kepada komite kalau ini menyangkut sesuatu kebijakan yang ada di sekolah, terutama hubungannya yang ada hubungannya misalnya kasus itu bisa berpengaruh pada sekolah. Ya, selama ini yang paling efektif itu dalam mengambil pihak sekolah juga dari masyarakat sekalian. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas yang ada di sekolah PTDS dan lain? Yang selama ini yang menjadi tantangan yaitu kadang-kadang ya dari faktor orang tua, ya kadang-kadang juga bisa dari lingkungan, bisa sangat berpengaruh pada kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Tapi kita selaku pendidik sekolah ini tidak bisa kita tetap mencari solusi yang terbaik agar anak-anak ini yang dalam kita ini bisa berhasil dan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada ini, sehingga anak ini tidak dirugikan di dunia dari sisi kamera dan budaya moral, anak itu bisa jalan. Ya tentunya kita perlu keterlibatan, hati-hatian, dan kita perlu bersama. Dan tantangannya itu terus berusaha, Ya, terus berusaha untuk memperbaiki dan membuat pengambilan keputusan itu secara tepat. ya, dengan bersama keluarga, dan bisa guru, dengan pihak sekolah yang ada di sini, bahkan bisa komite atau masyarakat. ya, bisa komite juga masyarakat. Terus ibu, apakah ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dengan kita? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasusnya? Apa bentuk atau prosedur seperti apa itu? Untuk jadwal itu saya kira tidak ya, karena kita kadang-kadang dilema itu datanya berbeda, ya, tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita radio, jadi saya itu jadwalnya tidak punya jadwal, tapi
kasus kita segera menyelesaikan, kita tetap berhubungan dengan hal yang terkait dengan masalah ini. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Jadi apabila sudah mau ada masalah itu langsung kita tindak lanjuti ini, dan kalau bisa itu bisa secepatnya diselesaikan pada waktu itu juga, tidak ditunda-tunda. Dia tidak menyebar kemana-mana. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema hidup? Sangat banyak, terutama ini kepala sekolah ibu selaku mereka banyak sekali membantu di dalam industri. Dan kepala sekolah tidak ujuk-ujuk sendiri bu, kadang-kadang dia perlu melibatkan guru yang lebih berpengalaman, lebih senior, bagaimanapun mereka lebih banyak apa istilahnya makan garam ibu ya di sekolah ini. Nah ini yang paling banyak membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Dan itu kan sebagai wakil kepala sekolah, jadi apabila tidak ada umpamanya itu kan dulu itu ya sebagai wakil kepala sekolah yang membantu mengambil keputusan itu ya. Kemudian ibu apa dari hal yang telah disampaikan ini, apa ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema kita ini? Yang bisa saya dari dilema ini adalah kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita ini. Pertama kita harus tahu lingkungan dari sekitar kita ini bagaimana sehingga kita tidak mengalami hiburan-hiburan di sini. Kemudian pengalaman saya yang ini juga adalah untuk dalam mengambil keputusan itu ya kita harus juga memperhatikan latar belakang si anak yang berada di luar sekolah ini, sehingga kita istilahnya bisa menghasilkan yang maksimal, tidak menghasilkan panggilan, kedua-duanya sama-sama sehingga terjadi kerjasama yang kuat antara kami. Masalah yang ada di sekolah ini bisa diselesaikan dengan kesempatan dengan baik, sama-sama memuaskan, sama-sama baik untuk kedua belah pihak. Itu ya ibu ya. Dan memang pendidikan kan tanggung jawab keluarga, ibu ya, sekolah dan sekolah. Tentunya harus ada koordinasi kerjasama yang baik. Sehingga kebelakangnya kita tidak ada masalah. Karena adanya kerjasama juga kolaborasi dengan guru dan juga dengan orang tua dan masyarakat, sehingga setiap ada kasus di bisa terselesaikan dengan aman, dengan baik, tepat, sesuai apa itu tidak merugikan kedua belah pihak. Terima kasih ibu, informasinya dari ibu itu sangat bermanfaat buat saya. Semoga saya dapat menerapkannya dengan seperti apa yang diinformasikan oleh ibu. Saya minta maaf, semoga saya akan terus belajar dari ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga sangat bermanfaat informasi ini karena ini hal pengambilan keputusan yang berpihak kepada anak. Terima kasih Aset bangsa ya, karena aset bangsa yang harus kita jaga, harus kita didik dengan benar atau dengan baik. Terima kasih.